Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadzakur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasanata masuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa btika wajhillah wa mardatihi wa sawabihi wa kurbihi amin subhanahu wa ta'ala. Ya, pada malam hari ini kita akan memulai pelajaran baru, yaitu dalam fan ilmu kalam atau ilmu tauhid, yaitu kitab yang akan kita baca adalah kitab Muqaddimat karya Imam As-Sanusi. Akan tetapi sebelum kita mulai membaca kitab Muqaddimat, kebiasaan para ulama-ulama terdahulu adalah menjelaskan sekilas tentang biografi ulama yang akan mereka kaji kitabnya, supaya kita lebih berkah lagi dalam mempelajari ilmu. Yang mana Imam Sanusi itu, beliau memiliki kitab-kitab yang sangat istimewa. Kitab-kitab beliau mempunyai makna-makna yang sangat detail dan mengandung sekali banyak faedah-faedah ilmu. Di antaranya kitab beliau yang terkenal baik di Nusantara ataupun di seluruh penjuru dunia adalah kitab beliau yang bernama Syarah Ummul Barahin. Dan Imam Sanusi itu termasuk seorang mujaddid di dalam ilmu kalam. Arti mujaddid itu, setelah Imam Sanusi, semua ulama dalam mengarang kitab akidah mengikuti stylenya Imam Sanusi, mengikuti gayanya Imam Sanusi. Dan ilmu kalam sendiri memiliki dua fase, ilmu tauhid sendiri memiliki dua fase, yaitu fase yang pertama adalah fase mutaqaddimin. Fase mutaqaddimin yaitu fase Imam Asy'ari sampai dengan Imam Ghazali. Dan fase mutaakhirin yaitu fase Imam Ghazali sampai dengan sekarang. Ada beberapa perbedaan, tapi perbedaan yang inti daripada dua fase ini adalah fase mutaqaddimin lebih kepada aspek menyerang musuh dan membatalkan perkataan-perkataan musuh, mengcounter selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka nggak fokus untuk mengetahui apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka nggak fokus. Makanya fase ini berakhir dengan adanya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali lebih ingin mengetahui apa itu mazhab ahli sunnah yang sebenarnya. Karena itu Imam Ghazali, banyak sekali Imam Ghazali itu mengkritik para mutakalimin, ulama-ulama ahli ilmu tauhid, sampai dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, yaitu mutakalim fase mutakad, yang mana mereka hanya fokus untuk membatalkan perkataan-perkataan musuh yang menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak sibuk mengetahui, menjelaskan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sekarang nih banyak kan Wahabi yang menyerang amalan-amalan kita gitu. Nah, kebanyakan kita nih sibuk untuk mengkontra balik serangan-serangan mereka, tapi kita sendiri buta apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sibuk nih nepis-nepis serangan mereka gitu, nggak sibuk mengkaji apa sih Ahlus Sunnah gitu. Orang taunya Ahlus Sunnah, tapi nggak tahu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kemudian mulailah daripada Imam Razi dan madrasahnya, yaitu murid-muridnya, tampaklah madrasah ilmu tauhid ini dengan metodologi dan stylenya mutaakhirin, dengan makna bahwasannya lebih kepada aspek mengetahui apa itu mazhab ahli sunnah wal jamaah, apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan aspek untuk mengetahui serta mengkonter musuh yang bukan Ahlus Sunnah lebih sedikit. Nah, kemudian datanglah Imam Sanusi memiliki thariqah style yang berbeda, dan subhanallah, thariqah Imam Sanusi inilah yang berjalan dan diambil oleh banyak sekali ulama. Jadi banyak ulama itu mereka memilih gayanya Imam Sanusi dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai akidah sifat 20 sendiri adalah daripada Imam Sanusi. Imam Sanusi adalah orang yang pertama kali mengatakan akidah sifat 20. Dan sifat 20 ini tersebar di Nusantara dan juga selain Nusantara. Jadi Imam Sanusi awalu man qala bi sifatil isyirin, orang yang pertama kali mengatakan sifat 20. Jadi
kalam-kalamnya Imam Sanusi itu yang berjalan di Nusantara dan dipelajari oleh umat Islam itu dengan qabul. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari kitab-kitabnya Imam Sanusi. Beliau menguasai berbagai macam bidang ilmu, akan tetapi beliau itu takhasusnya, ilmunya yang paling luas, skillnya yang paling luas adalah dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ya, ada kitab beliau namanya Mufidah, ada Hafidah, ada juga Muqaddimat, ada Syarah Ummul Barahin, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Nah, itu semua kitab-kitab yang memiliki faedah-faedah yang sangat luas. Kemudian ya sedikit daripada manaqib Imam Sanusi, histori daripada beliau. Yang pertama namanya beliau adalah Muhammad bin Abi Yakub Yusuf bin Umar bin Syu'aib Abu Abdullah As-Sanusiyul Asal At-Tilimsanil Maulid Al-Malikiyul Madhab. Beliau itu namanya Muhammad, ayahnya namanya Yusuf. Beliau dilahirkan di Tilimsan. Mazhabnya beliau itu adalah Maliki. Al-Ash'ariul Mu'taqad, i'tiqadnya beliau Ash'ari. Dan beliau Syariful Hasani. An-Nasab, Imam Sanusi yantasib ila Sayyidina Hasan. Jadi Imam Sanusi itu nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan, disebutnya Asy-Syarif. Yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Husain disebutnya As-Sayyid. Cuma Imam Sanusi nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan itu bukan dari jalur ayah, tapi dari jalur ibunya. Jadi menurut pendapat yang mutamad, nasab itu bersambung ya lewat ayah. Cuma ada beberapa mazhab dan bukan mazhab yang mu'tabarah. Di antaranya Imam Jalaluddin Al-Qasimi, beliau punya kitab Iqra'is Sum fi Subutin Nasab min Jihatil Akan tetapi ini mazhab yang lemah. Ya, berdasarkan mazhab yang lemah inilah Imam Sanusi dikatakan Syarifun Nasab, bersambung nasabnya kepada Sayyidina Hasan karena ibunya nasabnya kepada Sayyidina Hasan, cuman ini mazhab yang lemah. Adapun Sanusi adalah sebuah qabilah yang ada di Maghrib. Imam Sanusi lahir kira-kira 832 Hijriah dan meninggal 895 Hijriah, berarti usia beliau kurang lebih 63 tahun, dan beliau meninggal di Tilimsan kira-kira 800 km sebelah barat ibu kota Jazair. Kemudian Imam Sanusi itu tinggal di wilayah ilmu. Jadi memang beliau memiliki ayah itu dari kalangan ulama. Ayahnya beliau itu Abu Yakub Yusuf As-Sanusi sudah sangat alim. Dari awal memang ayahnya itu sudah ulama besar, jadi memang Imam Sanusi itu tumbuh di lingkungan ilmiah. Begitu juga saudara seibunya namanya Syekh Ali At-Taluti. Beliau murid daripada Syekh Hasan Abarkan. Imam Sanusi dari kecil nih udah dibawa ke majelis-majelis ilmu yang mungkin belum terlalu paham, akan tetapi sudah dibiasakan untuk melihat wajah-wajah orang yang memiliki ilmu, melihat wajah para ulama yang ngajar di majelis ilmu, melihat wajah orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Itu akan ada efek buat anak tadi. So, jangan kita ngajak jalan anak-anak hanya ke tempat-tempat rekreasi, ke kebun binatang, suka lihat binatang, ntar andangnya kayak binatang. Ajak ke majelis-majelis ilmu, ajak ke majelis-majelis para ulama. Itu dibiasakan dari kecil. Nah, ketika Imam Sanusi ini umurnya belasan tahun, pendapat beliau itu dianggap berat oleh gurunya, yaitu Syekh Hasan Abarkan. Ketika Syekh Hasan Abarkan berdiskusi dengan para murid-muridnya sampai di dalam masalah-masalah yang sulit, pasti beliau melihat kepada Imam Sanusi. Padahal Imam Sanusi umurnya masih belia, belasan tahun. Masih SMP mungkin. Ya, bagaimana pendapat engkau wahai Muhammad bin Yusuf? Kata Imam Sanusi, al-mas'alatu kadza wa kadza, fal jawabu kadza wa kadza. Fatabasama Syekh Hasan. Kata Imam Sanusi, masalahnya begini, maka jawabannya begini. Maka Syekh Hasan Abarkan tersenyum. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Sanusi. Yang benar adalah yang dikatakan oleh Sanusi. Jadi belasan tahun. Ya, kalau gurunya kesulitan, minta pendapatnya Imam Sanusi. Jadi memang dari kecil itu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Ta'ala. Kalau orang dia akan menjadi ulama rujukan umat, biasanya dari kecil memang udah hebat. Kemudian Imam Sanusi memiliki banyak kitab,
berbagai macam bidang ilmu. Beliau punya kitabnya baik fikih, tasawuf, akan tetapi kebanyakan karangan beliau yaitu dalam ilmu tauhid. Dan di sini ada perkataan Imam Sanusi tentang pentingnya ilmu tauhid. Seandainya tidak ada satupun ulama yang mengatakan tentang fadilahnya ilmu tauhid, cuman Imam Sanusi doang yang ngomong, niscaya cukup. Ini menjadi motivasi untuk kita mempelajari ilmu tauhid. Yang mana Imam Sanusi mengatakan, innahu laisa thamma ilmun minal ulumi zahirati yurithul ma'rifata billahi ta'ala wal khasyata minhu wal muraqabah illa ilma tauhid wa bihi yaftahullahu lahu fahma syairil ulumi kulliha wa ala qadri ma'rifatihi bihi yazdadu khawfuhu minal maula tabaraka wa ta'ala wa qurbuhu minhu. Kata Imam Sanusi bahwasanya tidak ada satupun ilmu daripada ilmu-ilmu yang zahir yang bisa mewariskan kepada seseorang ma'rifat kepada Allah. Jadi seseorang bisa mengenal Allah sebenar-benarnya pengenalan, yaitu dengan belajar ilmu tauhid. Wal khasyata minhu, dan juga mewariskan ilmu tadi rasa takut kepada Allah. Semakin orang ilmu tauhidnya mendalam, maka dia semakin takut kepada Allah, semakin kenal dengan Allah. Wa bihi yaftahullahu lahu fahma syairil ulum kulliha, dan dengan ilmu tauhid itu Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu yang lainnya. Dia jadi paham semua ilmu kalau dia bisa menguasai ilmu tauhid. Wa ala qadri ma'rifatihi bihi yazdadu khaufuhu minal maula tabaraka wa ta'ala wa qurbuhu minhu, dan atas kadar pengetahuannya terhadap ilmu tauhid bertambahlah rasa takutnya kepada Allah dan bertambahlah dia dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi semakin orang mengerti ilmu tauhid, tambah takut sama Allah, tambah dekat sama Allah. Semakin kita memahami ilmu tauhid, semakin kita takwa sama Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ilmu yang paling mulia ya, karena membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan zat Allah zat yang paling mulia, yang dibahas adalah zat yang paling mulia, ya otomatis ilmu ini menjadi ilmu yang paling mulia. Dan Imam Sanusi ini beliau memiliki thariqah Sanusiyah. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu tauhidlah yang akan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhidlah yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang hafal Quran, ada orang sholat berjamaah 5 waktu nggak ditinggal. Dia nanya kepada salah seorang ulama, wahai Syekh, saya hafal Quran, saya sholat 5 waktu selalu berjamaah, tapi saya masih ragu tentang kebenaran Islam ini. Sudahkah engkau belajar ilmu tauhid? Itu ilmu yang semakin menguatkan iman kita kepada Allah. Memang ada ilmu seperti itu ada. Jadi jangan kira orang yang hafal Quran, orang yang sholat 5 waktu, dia punya iman tuh aman. Enggak. Kalau dia nggak belajar tauhid ya bisa digoyang-goyangin. Tapi dengan belajar ilmu tauhid, iman kita akan semakin mantap. Iman kita akan semakin kokoh dan sulit untuk digoyangkan dengan keraguan-raguan. Gitu. Imam Sanusi memiliki banyak sekali guru. Ya, guru yang pertama yaitu ayahnya sendiri, kita bahas, yaitu Abu Ya'qub Yusuf bin Umar bin Syu'aib As-Sanusi. Kemudian Syekh Hasan Abarkan, dan juga abangnya, saudara seibunya, yaitu Syekh Ali bin Ahmad As-Sanusi At-Taluti, yang mana beliaulah yang mengajak Imam Sanusi dari awal datang ke majelis-majelis ilmu. Maka hendaknya kita menghadiri majelis-majelis ilmiah. Jangan terlalu banyak datang ke majelis-majelis yang tidak ilmiah. Aneh nggak ngelarang ente datang ke majelis maulid, ke majelis zikir, silakan hadir. Tapi jangan terlampau sering. Masa-masa muda kayak kita ini, ya, usahakan sebanyak mungkin untuk hadir ke majelis ilmiah. Majelis yang di situ baca kitab, ya, daurah ilmiah, itu yang harus kita hadiri. Syekh Muhammad bin Ali Bawudon mengatakan kepada para pelajar Ahqaf yang ada di Hadramut, yang mana beliau ini salah satu daripada mufti tertua Tarim. Beliau selalu nasihatin murid-muridnya, santri-santrinya, kalian ada di dalam masa-masa menuntut ilmu, jangan terlalu banyak berzikir, jangan terlalu banyak hadir maulid. Nanti ada saatnya hadir maulid, ada saatnya hadir zikir, ya.
Tapi masa-masa muda seperti ini gunakan untuk hadir majelis ilmiah, kelas, baca kitab, talaki, dauro-dauro, itu kelas-kelas penting di masa-masa ente menuntut ilmu seperti sekarang ini. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Sanusi ketika beliau masih kecil, beliau dibawa oleh abangnya Syekh Ali At-Taruti untuk hadir majelis-majelis ilmiah. Bukannya nggak boleh hadir majelis maulid, boleh, tapi jangan keseringan. Karena apa? Nggak bikin ente jadi alim. Yang bikin ente jadi alim, ya belajar seperti ini. Dan lebih afdol majelis ilmiah. Nabi pernah masuk ke masjid, di masjid ada 2 majelis. Yang satu lagi baca zikir, munajat sama Allah. Yang satu lagi bahas fikih, mengajarkan hukum Allah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mengesahkan ibadah, mana yang membatalkan. Nabi mengatakan 2 majelis ini dua-duanya baik. Akan tetapi salah satu daripadanya lebih utama. Mereka munajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah berikan permintaan mereka. Kalau Allah mau, Allah tahan. Tapi yang satu ini, mereka mengajarkan hamba-hamba Allah, ya, mana halal, mana haram, yang gak sah ibadahnya jadi sah. Untuk itulah aku diutus. Innama bu'istu mu'alliman. Kata Nabi, hanya saja aku diutus sama Allah untuk mengajarkan. Kemudian Nabi masuk ke masjid, Nabi duduk bersama orang-orang yang lagi belajar ilmu. Berarti Nabi lebih cinta kepada majelis yang membahas tentang ilmu. Kemudian Imam Sanusi ini beliau sangat warok. Di antara kewaruannya beliau itu, beliau tidak duduk dengan ahli kerajaan. Beliau nggak kepengen duduk dengan ahli kerajaan, nggak mau duduk dengan orang-orang politik sama sekali. Sampai dikatakan suatu saat beliau hatam sebuah kitab, kemudian pengen baca kitab selanjutnya, kitab tafsir. Akhirnya raja mengutus seorang utusan kepada Imam Sanusi, kalau engkau ingin baca kitab tafsir, jangan baca di masjidmu, tapi baca di rumahku. Suruh baca di rumah raja. Kalau orang sekarang mungkin ya bismillah aja dah ke sono. Ya nggak mau naik mobil kancil, mungkin naiknya BMW, Alphard. Tapi Imam Sanusi nggak mau. Sampai raja ngutus utusan yang kedua, ditolak. Sampai ngutus utusan yang ketiga, ketika yang ketiga ini Imam Sanusi nulis surat, bahwasanya wahai raja, saya nggak bisa datang ke rumahmu, saya malu. Kalau saya malu, saya nggak bisa bicara. Biarkan saya ngajar di tempat saya. Kalau engkau mau datang, alhamdulillah. Engkau nggak bisa datang, ya maaf, saya nggak bisa ke sono. Saya malu, saya nggak akan bisa bicara. Setelah itu raja angkat tangan. Masya Allah, ini ulama nggak seperti ulama yang lain. Yang lain tuh berebut untuk baca kitab di rumah saya. Tapi Imam Sanusi, saya paksa malah nggak mau. Dan Imam Sanusi itu sangat-sangat zuhud sekali. Nggak mau ngambil uang banyak. Sampai diriwayatkan Sultan pernah mengutus seseorang ke rumahnya lagi agar Imam Sanusi ini ngambil hasil wakaf daripada madrasah gurunya, yaitu Syekh Hasan Abarkan. Jadi Syekh Hasan Abarkan itu punya madrasah. Madrasahnya itu banyak wakafnya. Setiap setahun sekali Sultan nyuruh seseorang datang kepada Imam Sanusi untuk ambil sedikit bagianmu, karena engkau dulu pernah ngajar di madrasahnya Syekh Hasan Abarkan. Tapi sama Imam Sanusi ditolak. Sampai 3 kali ditolak. Akhirnya yang ketiga Imam Sanusi nulis surat, wahai raja, saya tidak berhak ngambil hasil wakaf itu karena sekarang saya sudah nggak ngajar lagi di situ. Nggak pantas wahai Sultan. Saya nggak ngajar tapi ngambil bagian. Saya nggak ambil. Dengan saya nggak ambil, maka bagian orang yang ngajar-ngajar di situ otomatis lebih gede. Kasih mereka aja biar bagiannya lebih gede lagi. Saya udah nggak ngajar, nggak berhak. Udah limpahin ke mereka yang ngajar supaya bagian mereka lebih besar lagi. Ya Masya Allah, ini Imam Sanusi. Waro, zuhud. Itu. Kalau saya ambil nanti saya akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Ente nggak ngajar kok ente ngambil. Itu. Saya mau jawab apa di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti? Alhamdulillah saya masih cukup. Walaupun saya nggak ngambil, saya masih cukup. Terima kasih wahai Sultan atas perhatian Anda ini. Ini waro dan zuhudnya Imam Sanusi. Dan beliau juga ahli dalam mau'izoh, sering nasihatin orang. Kalau beliau nasihatin orang tuh nggak pakai kalimat-kalimat yang susah. Orang-orang di zaman kita ini ketika ngomong sering menggunakan kalimat-kalimat yang susah, akhirnya orang nggak paham. Dan peliknya ketika mereka hadir majelis, mereka nggak paham, mereka pulang ke rumah, kita tanya, engkau hadir majelis fulan dapat apa? Oh, fulan itu Masya Allah alim dia. Bagaimana ente tahu dia alim? Ya, saya hadir majelisnya nggak paham apa-apa.
Ya, bukan berarti dia alim. Ya, semakin orang itu nggak paham menandakan orang yang bicara itu alim, padahal orang alim nggak seperti itu. Orang alim yang sesungguhnya itu adalah yang memudahkan perkara-perkara yang sulit, bukan menyusahkan perkara-perkara yang mudah. Ketika Imam Sanusi menjelaskan masalah zuhud, beliau menjelaskannya dengan cerita bahwasanya ada seorang alim, orang zahid, orang yang zuhud pakai pakaian nggak mahal, pakaian biasa, udah sedikit koyak, dia datang ke raja, datang ke sultan, mengatakan, kenapa engkau pakai pakaian seperti ini? Apakah karena engkau zuhud? Tidak, wahai sultan, justru lebih zuhud engkau daripada saya. Oh, bagaimana bisa? Iya, karena saya zuhud di dunia, sedangkan engkau zuhud di akhirat. Artinya zuhudnya engkau lebih kuat daripada zuhudnya saya. Pergi nih orang. Akhirnya sultan di rumahnya berpikir, setelah dia paham, wah, ternyata ini orang ngejek saya. Saya ini bodoh karena saya menukar akhirat saya dengan dunia, sedangkan dia menukar dunia dengan akhirat. Sampai sini sultan paham makna-makna yang kuat hanya dari lapas-lapas yang mudah. Inilah hakikat daripada mau'izah, hakikat daripada nasihat, bukan menggunakan lapas-lapas yang sulit. Gunakan lapas yang mudah untuk semua ilmu, walaupun ilmu yang susah. Apalagi kalau kita mengajarkan orang-orang yang di level awal, itu orang-orang awam. Tapi kalau ngajar orang-orang yang sudah alim, orang-orang yang pro, baru gunakan istilah-istilah yang sulit. Inilah makna hadis Nabi SAW, anzilina sama nazilahum, letakkanlah manusia itu pada levelnya masing-masing. Ente ngomong sama orang awam, jadi sesuaikan bahasanya yang mudah. Ngomong sama orang alim, ya bahasanya disesuaikan. Nah, Imam Sanusi meninggal hari Ahad Ba'da Asar 18 Jumadil Tsani tahun 895 Hijriah, dan diriwayatkan ketika beliau itu meninggal, rumahnya itu wangi dan dari jasadnya tercium bau misik. Beliau sakit selama 10 hari dan 3 hari yang terakhir itu sakitnya sudah sangat parah. Dan saudaranya terus mentalkinkan la ilaha illallah supaya Imam Sanusi tetap ingat tentang Allah. Kemudian Imam Sanusi nengok nih kepada saudaranya. Hal thamma ghairu, apakah ada di sana Tuhan selain Allah? Ya, engkau nggak usah ngajarin aku. Aneh nih dari mulai hidup aneh, dari aneh kecil sampai aneh tua, semuanya hidup aneh. Aneh gunakan untuk mengajarkan orang untuk mengesahkan Allah. Kitab-kitab aneh semua tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente nggak usah ngajarin aneh. Aku memiliki kitab yang sangat banyak sekali dalam ilmu tauhid, yang mana dalam salah satu kitabku aku mengatakan semua akidah itu masuk dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab beliau Syarah Umul Barahin, di bab akhir beliau menjelaskan kenapa kalimat syahadat itu dijadikan syarat untuk masuk Islam, karena di dalamnya sudah masuk semua akidah. Ya, sifat Allah yang wajib 20 masuk dalam la ilaha illallah, yang mustahil 20, yang jaiz 1 masuk dalam kalimat Muhammadur Rasulullah, masuk 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz, total 50 akidah. Dalam kalimat syahadat terkandung 50 akidah ini. Menjelaskan tingginya lapas kalimat syahadat. Itu dijadikan tanda orang masuk Islam. Aku sehari-hariku, dari aku mulai muda sampai aku tua menjelaskan tentang hal ini, sampai meninggal pun aneh masih ingat. Jadi ente nggak usah ngajarin aneh tentang la ilaha illallah. Nah, itulah sedikit tentang biografi daripada Imam As-Sanusi, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.